Setelah Muhammad mengalami dahsyatnya turunnya wahyu pertama, beliau masih merasa berada pada zona nyaman di samping istrinya Khadijah yang mempunyai kedudukan terhormat oleh bangsa Arab kala itu. Akan tetapi turunnya wahyu kedua, Muhammad mulai merasakan perubahan dari zona nyaman kepada zona berat dan berbahaya dalam hidupnya ke depan. Bagaimana kisah turunnya wahyu kedua dan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi beliau setelah itu? Simak video ini sampai selesai agar menambah wawasan keislaman kita dan lebih mengenal dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah merasa tenang dan tertidur pulas setelah mengalami goncangan jiwa akibat dahsyatnya turunnya wahyu pertama, Khadijah pun pelan-pelan meninggalkan beliau untuk menceritakan kejadian turunnya wahyu pertama itu kepada Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya. Waraqah adalah salah seorang ahli kitab penganut agama Nasrani kala itu yang terkenal alim. Setelah berpikir keras, Waraqah berkata, "Maha Kudus, ya, Maha Kudus." Demi Dia yang memegang hidup Waraqah, Khadijah percaya Muhammad telah menerima namus besar seperti yang pernah diterima oleh Musa, dan sungguh dia akan menjadi nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap sabar dan tabah. Khadijah kemudian pulang meninggalkan Waraqah dan didapatinya Muhammad sedang tertidur pulas. Khadijah memandang wajah suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, berharap cemas. Akan tetapi, tiba-tiba dalam tidurnya tersebut Muhammad menjadi menggigil. Nafasnya sesak dengan keringat telah membasahi wajahnya. Beliau pun terbangun dan didapati malaikat Jibril membacakan wahyu kedua kepadanya. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan, dan agungkan Tuhanmu. Pakaianmu bersihkan, dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau memberi karena ingin menerima lebih banyak, dan demi Tuhanmu, tabahkan hatimu." Ini adalah wahyu kedua, Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Khadijah memandang Muhammad dengan penuh kasih sayang. Didapatinya beliau dan dimintanya dengan penuh kelembutan agar kembali tidur dan beristirahat. Muhammad menolaknya. "Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi, Khadijah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka, dan supaya hanya beribadat hanya kepada Allah. Tetapi siapa yang akan aku ajak, dan siapa pula yang akan mendengarkan?" Wahyu kedua ini menjadikan zona nyaman Muhammad yang selama ini terpandang sebagai seorang tokoh Quraisy dengan julukan Al-Amin dan lebih terhormat dengan pernikahannya dengan Khadijah. Kini beliau merasa di depan adalah zona keras dan berbahaya dengan beban dakwah yang untuk mengajak manusia memeluk agama yang mulia, Islam, dari kehidupan paganisme. Khadijah pun menenangkan hati Muhammad dan segera menceritakan apa yang didengarnya ketika bertemu Waraqah dengan penuh semangat dan bergairah. Dan Khadijah pun bersaksi bahwa ia beriman atas kenabian Muhammad. Khadijah menjadi manusia pertama yang menyatakan beriman atas kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ini kiranya ketika malaikat itu datang diberitahukannya kepadanya, dan suatu ketika Muhammad melihat malaikat itu datang, didudukkannya Muhammad di paha kiri Khadijah, kemudian di paha kanannya dan di pangkuannya.
malaikat itu pun masih juga terlihat oleh Muhammad. Kemudian Khadijah pun menghalau dengan mencampakkan tutup mukanya. Dan seketika itu Muhammad tidak lagi melihat malaikat tersebut. Khadijah pun yakin bahwa itu adalah malaikat, bukan setan. Ternyata malaikat pun tidak nyaman dengan terlihatnya aurat wajah Khadijah. Ketika Muhammad suatu hari pergi mengelilingi Ka'bah, di tempat itu Waraqah yang menganut agama Nasrani menjumpai beliau. Muhammad pun menceritakan semua kejadian turunnya wahyu tersebut, dan Waraqah pun berkata, "Demi Dia yang memegang hidup Waraqah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kamu akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang dari pihak Allah." Kemudian Waraqah pun mendekatkan kepalanya dan mencium ubun-ubun Muhammad, dan terbayang bahwa di depan Muhammad akan menghadapi zona bahaya dan tidak lagi berada pada zona nyaman. Hal ini masuk akal, mengingat yang akan diajak menganut ajaran agama baru Islam adalah mereka yang selama ini memeluk agama nenek moyang mereka yang teguh, agama paganisme yang menyembah berhala. Kepercayaan yang begitu kuat yang mereka pertahankan. Mereka bersedia berperang dan mati untuk itu. Sementara itu sebagian besar mereka adalah masih keluarga dan sanak famili yang dekat. Inilah yang membuat Muhammad berada dalam zona bahaya, tantangan terbesar selama beliau hidup. Kala itu keluarga besar Abi Thalib paman Nabi sedang mengalami krisis ekonomi. Maka Muhammad mengambil Ali bin Abi Thalib sepupunya untuk diasuh. Sementara pamannya yang lain Abbas mengambil Ja'far untuk diasuh. Suatu ketika Nabi bersama Khadijah melakukan sholat bersama di kamar, dan tatkala Ali bin Abi Thalib menyeruak masuk ke dalam kamar, dilihatnya mereka sedang rukuk dan sujud dan membaca ayat-ayat Quran yang sudah turun kala itu. Ali bertanya, "Kepada siapa kalian sujud?" Setelah mereka berdua selesai sholat, "Kami sujud kepada Allah yang mengutusku menjadi nabi dan memerintahkanku untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah." Jawab Muhammad yang kemudian mengajak Ali untuk ikut masuk ke dalam Islam. Setelah mendengarkan beberapa ayat Al-Quran yang telah turun, Ali terpesona dengan keindahan ayat-ayat Quran itu. Dan tanpa minta izin persetujuan pamannya, akhirnya Ali pun ikut masuk Islam. Jadi Ali yang belum balik itu adalah anak pertama yang masuk Islam. Kemudian disusul oleh Zaid bin Harithah, bekas budak Rasul. Apabila ketika datang Abu Bakar bin Abi Quhaifah dari kabilah Taif, seorang sahabat Nabi yang paling mempercayai beliau, Abu Bakar tidak ragu-ragu lagi untuk memenuhi ajakan Muhammad. Tak cukup itu, beliau juga mengajak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Jubair bin Awam. Mereka ini kemudian menerima ajaran langsung dari Nabi sendiri. Sampai sini zona Muhammad masih tergolong dalam zona aman. Kapan zona nyaman itu berubah menjadi zona bahaya dan keras? Agama baru yang disebarkan Muhammad telah tersiar ke seluruh penjuru Mekah. Akan tetapi perlawanan pihak Quraisy begitu bengis terhadap segala sesuatu yang melanggar kepercayaan paganisme, sehingga kaum muslim yang baru masuk Islam melakukan sholat secara tersembunyi-sembunyi. Bahkan mereka
harus pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Dan keadaan ini berjalan selama 3 tahun sejak kerasulan Muhammad. Agama baru itu berkembang secara pesat mengingat keteladanan Nabi begitu baik di kalangan penduduk Mekah yang sudah memberikan julukan Al-Amin kepada beliau. Dan dakwah itu masih dalam sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Setelah 3 tahun itu, akhirnya Allah memerintahkan dakwah yang terang-terangan dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Perintah itu diwahyukan dalam Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan ayat Quran surat 15 Al-Isra ayat 94, sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu, dan jangan kau hiraukan orang-orang musyrik itu. Muhammad pun mengundang keluarga-keluarga dekatnya untuk makan. Dan selesai makan, beliau berkata, saya tidak melihat ada seseorang manusia di kalangan Arab ini dapat membawakan sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik dari yang akan saya bawakan kepada kamu sekalian. Ku bawakan kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Tuhan telah menyuruh aku untuk mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang akan mendukungku dalam hal ini? Mereka semua menolak dan sudah bersiap-siap akan meninggalkannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang masih kecil belum balik itu bangkit. Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan dari siapa yang kau tentang. Banu Hasyim tersenyum, ada yang tertawa terbahak-bahak, dan kemudian mereka meninggalkan Muhammad dengan segala macam ejekan. Setelah itu Muhammad beralih dari mengajak keluarga dekat kepada seluruh penduduk Mekah. Suatu ketika Muhammad naik ke Bukit Syafa di dekat Mekah dan berseru kepada penduduk Mekah, "Hai masyarakat Quraisy, mereka mengenal Muhammad seorang yang terhormat dengan julukan Al-Amin." Mereka pun berbondong-bondong datang. "Ada apa ya Muhammad? Bagaimana pendapatmu sekalian jika aku katakan bahwa di atas bukit ini ada pasukan berkuda? Percayakah kamu?" "Ya, kami percaya ya Muhammad. Kami tidak pernah melihat kamu sekalipun berdusta. Aku mengingatkan kamu sekalian sebelum menghadapi siksa yang sangat berat. Wahai Banu Abdul Muthalib, Banu Abdul Manaf, Banu Zuhra, Banu Taim, Banu Maksum, dan Banu Asad. Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada keluarga-keluargaku terdekat, baik untuk kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada sesuatu bagian atau keuntungan yang dapat aku berikan kepada kamu selain kamu ucapkan tak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah." Salah satu paman beliau adalah Abu Lahab yang berbadan gemuk dan bermata pemarah, kemudian berdiri dan berteriak, "Celaka kau hari ini ya Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami?" Muhammad pun tidak dapat berkata apa-apa. Dilihatnya pamannya itu, akan tetapi kemudian datang wahyu membawa firman Allah tertuang dalam Quran surat 111 Al-Lahab ayat 1-3. "Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia, dan tidak ada satupun harta bendanya dan apa yang ia usahakan berguna. Kelak dia akan masuk
di kedalam api yang bergejolak. Kemarahan Abu Lahab, pamannya itu, dan pemimpin Quraisy lainnya tidak juga menyurutkan minat penduduk Mekah lainnya untuk menganut agama ajaran Muhammad ini. Akan tetapi perlawanan mereka juga semakin sengit. Semakin kesini, zona bahaya itu semakin kuat. Abu Lahab, Abu Sufyan, dan bangsawan-bangsawan Quraisy terkemuka lainnya, hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang, mulai merasakan bahwa ajaran Muhammad adalah merupakan bahaya besar buat kedudukan mereka. Belum lagi ejekan orang-orang Quraisy itu selalu mengada-ada yang tidak penting, seperti kenapa tidak dia bisa memancarkan air yang lebih sedap dari air Zam-Zam. Ada pula tuntutan agar ada wahyu tentang harga-harga barang dagang, sehingga mereka bisa membuat spekulasi buat hari depan. Debat yang berkepanjangan, debat remeh-temeh dan tidak masuk akal. Akhirnya datang wahyu yang menjawab debat mereka. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 188. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak dapat berkuasa menarik manfaat dan juga tidak menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringat dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan itulah awal tantangan Muhammad sebagai pembawa risalah agama akhir zaman ini. Tantangan dari keluarga dekat, bangsawan-bangsawan Arab kala itu, dan ke depan masih panjang zona keras yang akan dihadapi oleh Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton video pendek ini. Jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan kisah-kisah lanjutan dari perjalanan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe, like, and share to support this channel.